Maka yang seperti ini kita tidak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bi'umumillah. Itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang lagi apa? Waqi'atu ainin. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembelih adalah hewan yang menurut Islam halal, yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah, yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Terus gunanya apa ayat innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Misalnya kayak gini ya. Ada ayat yang asal usulnya begini. Dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis. Itu 16 bulan. Berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarduha. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa'aina ma tuwallu fatam mawajwa. Muhammad ke madhep diwae ning ndi konon diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhep ngetan oleh, ngalor oleh, ngidul oleh, bebas. Mergo fa'aina ma tuwallu fatam mawajwa. Maka yang seperti ini mau tidak mau al-ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab, yaitu dari madhab Baitul Maqdis hanya madhab Ka'bah. Meskipun ayatnya umum nama fa'aina ma tuwallu fatamma wajhu. Kapan saja kemana saja Anda menghadapkan maka di mana-mana ya dari ridhani Allah. Sehingga asbabun nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu bi khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kula ngaji ini karena ini napa perintahe buyut kula Mbah Pak terus kula tetap ngaos karena memang ini amal beliau. Riyen Mbah kula kandung badhe kapundhut niku sing ngangken kula sekolah padahal mun posisi PKB kula tetap sekolah. Terus ini mungkin kita tersama Allah. Jadi karena yang minta ngaji saya begini itu beliau. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin. Dalam ilmu ushul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut haditsatu ainin, kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafaz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis sabab dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah. Senengannya berpegangan al-ibratu bi umumil lafzi la buhi. Itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja. Banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andai kan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Betul mungkin. Enak duriat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan batang enggak? Enggak. Padahal nak dohiri terjemah sih. Wa ta'amul ladzina utul kitaba
Hilulakum, makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita tidak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah. Itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang lagi apa? Waqi'atu ainin. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembelih adalah hewan yang menurut Islam halal, yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah, yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Terus gunanya apa ayat innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususnya. Makanya kata Imam Zarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibratu bi umumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibratu bi khususis sebab, baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibratu bi umumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan nggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab samawi. Bisa majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non ahli kitab. Sekarang tak bedai. Quran sering cerita enggak, ini kan banyak yang hafal Quran. Quran kan sering cerita. Orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aidza mitna wa kunna turaqa wa idzaman ainna lamab'utsun. Sebagian ayat ainna lamadinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Tidak jauh saja, ben latihan pinter. Ya setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non-semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat ta'idza mitna wa kunna turaban adalah cerita tentang kafir non-semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya? Yang enggak percaya Tuhan, enggak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah dua kafir ini dibedakan dengan atap. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada atap pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini, Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, meskipun kalimatnya sama orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama Zaid. Al-atfu yaqtadi taghayyur, atap itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin. Karena dipakai atap. Kalau atap pasti dua hal yang berbeda. Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over PD mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Nah, lalu kalau kita disuruh milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena
orang pati tukaran teman-teman. Nak kon milih kalau nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan yang milih Sandi Damar, nih kalau nggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan. Yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri Damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan gitu. Terus kamu pendeta ya percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebang. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai ya saya lah. Kata pendeta ya saya lah. Itu urusan klaim. Tapi kan kesamaannya banyak. Sama-sama yakin ada. Sama-sama yakin ada kebang. Nah karena ada kesamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu wa ta'amul ladina utul kitabah hillul lakum. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Nah, meskipun klaim-klaiman, mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum, terus kulha tu burhan. Jika kalau suwon kalau jenengan baca Quran ya seperti saya ini sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non Semitik. Sehingga mereka mengatakan aiza apa nanti dari Yasin kul yuhyihal ladzi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalau wa nasiya khalq. Daraba lana masalan itu gini. Walid bin Mughirah ini belum ada menurut nanti ikut yang menurut aja dan kaulan wafidan anut ketuanya orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah ada Utbah banyak kafir lah. Itu membawa tulang belulang yang sudah membiru kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna dengan wajah Nabi Muhammad, apa seperti ini bisa bangkit lagi? Wa darabalana masalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Jadi setelah diremas-remas disawurkan ke Nabi terus dia bilang Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia. Bersama Allah dijawab awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun terus wa darabalana masalau wa nasiya khalqa qala mawsil idzam wa ya terus kul yuhyihal ladzi ansha'aha awal amar. Tentu yang diceritakan di Yasin ini enggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Maka yang di surat Yasin karena ayatnya Makkiyah berarti tentang kafir Quraisy, berarti non Semitik. Tapi yang di surat Baqarah wayat khulal jannata ila man kana hudan anasara Baqarah ayat malah Madaniyah. Kalau Madaniyah Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih non Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, percaya ada kekuatan X. Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya la tusaddiquhum wa la tukadzibun. Sing disebut wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedheki, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena Umi tanya, coba tanyakan orang Yahudi, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka jawab, yaumun najawwahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa?
9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung nggak puasa tanggal 9 disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa? Ada tema yang kita kadang sama. Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kau nak muni iya ternyata mereka bohong, nak muni tidak ternyata mereka benar. Jadi ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh karena menurut saya pemilu itu berkah. Memilih dengan seleksi begini itu berkah. Nah, bang perang tanding nggak ngentek nyawa gitu saja, makanya yang syukur. Soalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Mungkin pemilu ya banyak curangnya. Tapi misalnya pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Itu nggak bisa nyawa berapa ya? Ini barokahnya pemilu serontok bodoni sidik-sidik sing bodoni maksudnya. Itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti harus bodoni wong akeh. Mungkin muni jujur kabeh ora nabi kok barani jujur kabeh. Barani bodoni kabeh ora setan kok barani bodoni kabeh. Ini kan mabena setan wa bena malaikat ya. Manusia kan gitu ya, kadang mental malaikatnya, kadang mental setan. Ya kita ndak tahu lah. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngentekno nyawa ora liwat apa? Gladiator. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumil Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumil Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik muni al-ibratu bi umumil lafzi. Itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'enama tuwalu bahasa mawajah. Coba kalau pakai umumul lafzi, kamu sholat menghadap kemana saja sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab bakhilul lakum. Oh nak ngono mangan pakanan sing tau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan babi. Oh sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menjampui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud wa ta'amul ladzina utul kitab. Jangan kayak maling yang madzhab Syafi'i. Saya itu pernah digojok sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu 9 berapa itu? 8. Itu ada lawan wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak Bah, hebat betul madzhab Syafi'i. Kenapa ya? Maling saja punya madzhab. Kenapa ya? Itu di Jogja, itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi, juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya, kenapa tidak nyuri babi? Haram, Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh kalau alasannya uang kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang babi bisa dijual kan? Bisa. Tapi mereka masih bermadzhab. Kata dia ini cerita aja. Jadi yang kurang ajar wartawannya bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai malingnya masih ingat madzhab kiainya. Loh, yang kebetulan saya punya teman orang Serandaan juga. Iya Pak. Memang belum pernah Pak ada babi hilang. Yang hilang itu ya kambing, ayam. Yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadzhab. Di sini sama ya. Kalau yang hilang tuh yang haram yang halal. Coba misalnya kamu ngerumat ular piton sama ayam Bangkok. Kira-kira dicuri mana? Kalau enggak dimasukkan, kira-kira aja. Ayam. Tetap milih yang halal ya. Jangan ngawang putih. Kira-kira. Jadi intinya kiai itu sukses tuh. Didik madhab tuh sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita, iya Pak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasar ya, kan ada pasar daging babi, daging apa, sapi. Itu yang daging babi itu utuh, nggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi, itu babi haram dibuang.
Padahal yang sapi juga haram karena hasil apa? Nah, itu makanya kita harus syukur. Jadi madhab kita itu madhab yang sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah itu daerah jaduk. Itu dungane jaduk nganggo jal-jalut. Dungo ngilang dungo. Tapi nganggo sapa maling. Pas sembrono tenan. Saya ulang lagi ya, jadi saya mohon sekali ya, jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong, hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di SUII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali, jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang mengulang tafsir terus ngalal apa? Kodok, ngalal apa itu? Yang terkenal tikus, cindil dari alasannya ini Quran gak ono cindil haram. Sempurna. Rano apa gak roh? Rano apa gak roh itu beda. Tak pernah lo ketemu yang aliran itu. Bapak yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma. Hanya 3. Cindil gak ada. Tapi dia tidak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia nggak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu cara bangun agak itu yang artinya, jadi nggak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini sama, tapi sebetulnya yang ketemu saya itu tobat, karena kena batunya dia. Tobat tak tanya begini, memang cindil nggak diharamkan Quran itu karena nggak disebut dan anda tidak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Pak? Kan ayatnya nggak ada. Ayatnya ada tapi kamu tidak tahu kata saya. Kalau nggak percaya gini, silahkan istri anda kasih hiasan cindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes. Kalau istri kamu tidak jijik, saya akan bilang halal. Tapi syaratnya istri kamu jenis orang yang nggak kelainan ya. Jangan turunannya Tumanto kata saya. Pokoknya yang orang normal. Ya. Oke Bapak. Nah cerita tuh, wah gijrat-gijrat Bapak istri saya. Nah itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobais. Apa? Khobais. Yaitu Nabi disifati Allah adalah diantaranya wa yuhillu apa itu? Nabil ummi ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal terus ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khobais. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalile kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu yang khobais, yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan, di antara yang haram adalah kulluma istaghbasatul Arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambahin min ahli sarwah, yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Orang biasa mapala di tengah hutan, kalau sing dipangan, roh cicak tertarik. Wah, itu orang kena ukuran orang normal. Kira-kira orang normal melihat apa itu? Cindil itu jijik enggak? Jijik. Alhamdulillah. Normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita entah bohong dan enggak, semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada 2 orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumatera. Itu langsung bilang ke ketua LP, Pak saya pindah. Kenapa? Anda kan pembunuh, kenapa takut? Takutnya saya pas tidur di makam. Ternyata takut juga. Kenapa takut? Itu bangke aja dimakan, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik. Jadi tafsir maudhu'i itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga cindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khobais itu disebut Allah disifatin Nabi. Apa? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi.
Artinya kalau dicari di Google, di bawah Google tadi yang jadi gurunya orang-orang itu, halal haram terus ditik halal haram ya tentu yang keluar itu hanya ayat yang ada kata halal haram. Padahal haramnya khaba'is tadi tidak di bab halal haram, di bab tentang sifatun Nabi, yaitu Nabi Muhammad disifati apa? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya tentu ayat itu enggak keluar kan, enggak ada halal. Tapi kita yang hafal Quran terus ngaji fikih mulai bayi nganti tua, itu tahu betul kalau ayat itu tentang halal haram. Tapi alhamdulillah yang ketemu saya itu tobat. Wah saya tobat Bapak, saya ngaji jenengan saja. Karuan pinter, karuan paham. Terlambat kata saya gitu. Maksudnya ini nggak tahu jendela kayak mas. Semoga bapak-bapaknya Cindil tidak dendam sama dia. Cucunya dimakan apa? Nah makanya seperti ini saya ulang lagi ya. Anda jangan terjebak kaidah al-ibratu. Memang kaidah itu benar. Benar adanya, benar. Tapi tetap tidak semuanya ayat Quran kamu analisis dengan al-ibratu. Kadang ya kita analisis bikhususis. Kayak tadi fa'aina ma tuwallu fatamma wajhuwa wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Tentu tidak semua yang dimakan ahli kitab menjadi apa? Halal. Nah itu termasuk faedahnya mengenali asbaban musyrik. Setelah kamu mengenali nasah mansuh makiyah madaniyah, maka wayatarot tabu lan dadi kasusun ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh fahmu ma'anil ayati apa ngenal maknane pira-pira ayat. Setelah kamu kenal itu semua, baru kamu memahami ma'anil ayat. Waman tisapane wong khodo iku nyelurup sapa man tafsira ing tafsir qabla ma'rifati mustalahi, sedurunge ngerti istilah-istilah tafsir. Karena mengko ana sapa man ku fi khairatin atau fi khiratin. Sebenarnya baca benarnya itu khairah ya, kamu jangan anut guru yang baca khirah. Tapi yang baca khirah itu ya tetap benar. Tak kasih skor lah. Artinya baca khirah itu benar tapi salah. Salah tapi bisa dibenarkan. Tak ajari ilmu sorof ya. Kalau untuk orang alim alama manjen F itu ya, baca khirah. Tapi kalau untuk orang alim saja itu sudah benar. Jadi kaidahnya begini ya, kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Jadi tidak bisa kamu nasib saro yasiru sirom, tidak bisa karena masdar tetap sairon. Khaufa ya khaufu, khaufa tidak bisa karena munasabah baca khufan. Ya kalau masdar ya. Tapi kalau tidak masdar itu bisa harokat asli, bisa harokat munasabah. Tapi misalnya ada baca khirah ya menurut saya ya benar. Karena memang ada ya yang munasabahnya kasrah. Dan kebetulan orang Arab itu mendukung kesalahan itu. Jadi alhamdulillah orang Arab kami itu kalau baca ya saya berkali-kali ketemu orang Arab. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isyah. Mereka tidak bisa baca dzikil ma'isyah, bacanya dzikil ma'isyah. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isyah. Saya bilang ya Syekh dzikil ma'isyah la dzikil ma'isyah wah repot. Sing bahasa malah keliru gitu. Ini sing ilat gambaran bener kalau ilat Arab salah. Arab ami repot. Tapi yang Arab orang alim mesti bacanya dzikil ma'isyah. Karena Quran kita juga fala taku fi dzaikin apa? Wala taku fi dzaikin. Kira kita kan dzaikin apa? Kenapa dzaikin? Ya karena masdar. Dzaka yadiku dzaikon saro yasiru. Tidak bisa mentang-mentang nasabah saro yasiru. Siron terus siron juga ada gitu. Ya tapi ini cerita aja. Maksud saya Anda yang ngaji di sini biar terbiasa. Jadi saya sampai sekarang itu masih sinau sorong. Jangan kira saya terus tidak sinau, sampai sekarang masih sinau. Karena saya ingin lughat saya itu yang terbaik, fusha. Bukan karena saya ingin sombong, enggak. Saya ini bawa Quran, malu kalau Quran tidak dikasta terbaik. Makanya kira kita doikin, apa? Doikin. Kenapa kok doikin? Karena masdar. Masdar itu aslul mustaqot, apa? Sehingga dia tidak kena ilal. Nah kalau masdar di ilal bisa enggak? Doikin di ilal bisa. Ulibatil ya'u alifan. Terus jadi doko. Barang doko mirip fi'il madi. Bingung mana itu piye.
Nah kenapa doko asluhu doyako diiklal? Karena asluhu kawana. Karena dia fi'il madi masih kena iklal. Kalau master kalau diiklal pisan Ridwan asluhu kaunan asluhu bingung kafir. Nah karena masdar itu aslul mustaqot, fi'il yang enggak diketahui asal usulnya dilacak di masdar. Misalnya kana ini asbab wawi atau ya'i, lihat kaunan berarti asbab wawi. Saro kita tidak tahu wawi apa ya'i, lihat sayron. Makanya rodia yang sudah jelas nakis ya'i, rodia itu orang tetap bilang nakis wawi. Padahal rodia ada ya-nya. Nakis ya'i apa wawi? Wawi karena masdarnya ridwan, apa? Ridwan. Nah, karena diilal rodia asluhu rodiwa ala wasni fa'ila. Ubdilatil wawu ya an ditahak lingkisari makob. Karena masdarnya ridwan. Semalam bertonggoras. Makanya ini hormat saya sama Mbah Ba. Jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar di sini. Memang beliau datang ke rumah satu berkali-kali. Selain nilai saya sebagai cucu juga disuruh ngajar. Makanya saya alhamdulillah tadi menangi semuanya lah saya datang. Karena beliau ketika sakit Senin saya diberi kasih Kang Ali itu firasat saya paling nunggu Jumat. Karena memang keluarga saya banyak meninggal Jumat. Batur kan juga Jumat. Ngapain juga. Jadi ya sudah lah makanya saya tetap ngaji ya. Jadi ini bentuk penghormatan kita karena wanat tubuh makodamu wa asarum. Semoga ngaji ini asar dari perintah beliau sehingga menjadi amal apa? Beliau. Saya ulang lagi ya. Jadi baca yang benar tuh hayroh apa? Tapi kalau Anda baca khiroh ya benar. Makanya di Quran juga bacanya hayroh apa? Kayak itu. Lalu itu kalladis tahwat hus sayatinu hayron. Kalau tadi stafatu sayatinu fil ardi hayron. Hayron tambah khiron teman baca. Hayron karena itu master. Master itu la yatatarruquhul i'lal, tidak perlu kenapa?